rasa cinta terhadap pasangan berkurang, iku aja salahke bojomu sing tambah lemu, aja ke salahke pasanganmu sing kurang menarik. Lah nopo Pak Yai? Matamu ki lho sing kakean jelalatan nyawang wong apik-apik ning jaba. Dadi mawaddah itu hilang karena apa? Karena kita terlalu banyak memandang yang lebih menarik di luaran sana. Makanya nek kepingin mawaddah selalu ada, jangan memandang yang bukan milik kita. Engko sampai nek sering memandang yang lain, senengane nek ning cah kuliah terus mbok sawang, ono rondo nom mbok sawang, bojomu tambah gak menarik. Ketoke gak percaya to sampean. Nggih modele ngoten niku. Itu mawaddah. Yang ketiga adalah rahmat. Lah, masing-masing pasangan harus tahu bahwa wanita itu ada 3 tipe. Iki gak patekno wong wedok ya gak apa-apa ya ngaji iki ya. Iki kok langsung dipraktekno, insyaallah langsung beda, Pak. Wanita kalau di dalam beberapa keterangan kitab itu ada 3 tipe. Beda wong beda, engko karek bojone seneng sing ndi. Satu, wanita yang seneng diperhatikan. Seneng diperhatikan. Lah, wanita yang seneng diperhatikan ini seneng dengan kejutan. Lagi pamit 5 menit dek, aku wis teko mbalen. Seneng. Engko wis teko babat dek, aku wis teko babat. Seneng. Ngono tok lho wis seneng. Jadi dia lebih seneng diperhatikan. Biasane wanita yang seperti ini bojone sing lanang katok jawab Pak, perkara telepon WA telepon ngoten terus Pak. Ada yang punya istri seperti itu, lunga lagi setengah jam, wis tekan ndi Pak, ngoten. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqa wan najah, amma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, tema siang ini nggih punika keluarga sakinah. Ini kami kutip dari kitab Tanqihul Qaul Shahifah 40 tentang kitabun nikah. Juga kami kutip dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, etika Islam di dalam rangkaian rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, at-tazwiju barakatun. Di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Semua orang nikah, sedaya wong nikah niku ngarepno keberkahan. Kebernikahan niku tambah-tambahi keapian. Ternyata memang leres kathah ingkang ngraosaken sak penak-penake wong Joko, sak penak-penake wong Prawan niku ora kaya rumah tangga. Tapi ada juga sebagian yang merasakan jeri sapa barokah wong aku sejak rumah tangga uripku kaya ning neraka. Universitas semakin banyak, perguruan tinggi semakin banyak, tapi ternyata angka perceraian semakin tinggi. Sebenarnya apa yang salah? Apa pendidikannya sing salah? Apa menungsone sing salah? Pelan-pelan monggo kula jenengan kaji, mangke insyaallah enten sesi tanya jawab 15 menit kersane mboten kathah-kathah. Di samping Rasulullah dawuh, sungguh di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Tapi kok iso ana neraka? Saking pentingnya pernikahan, niku Kanjeng Nabi ki dawuh syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Saelek-eleke sira kabeh wa iku wong sing ora duwe bojo. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Sampai ngerti wong sing paling olo, yo wong sing durung nikah. Makanya ketika kita merasa mampu, segeralah menikah. Kok ono wong kok ora nikah niku sak elek-eleke wong. Nikah itu gampang. Cukup ada 2 saksi, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali,
ada mas kawin, ada ijab kabul sah. Nikah niku gampang. Tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukumnya sunnah, tapi gawe keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya sekali rumah tangga, sekali kulon jenengan nikah niku urepe kudu bahagia. Sekali rumah tangga kita congkrah, ada gesekan, nyusahne wong akeh. Bapak susah, mertua susah, tonggo kuwi lho melu susah. Masa bendino kok geger. Oh, nikah iku gampang, sing angel gawe keluarga bahagia. Lah, terus pripun carane gawe keluarga bahagia? Nah, niki pun boten sah kula terangke pun paham sedaya. Semua punya hak dan kewajiban. Sing penting wong lanang nglakoni kewajibane, wong wadon nglakoni kewajibane mesti bahagia. Kalau keluarga niku mboten bahagia, mesti ada satu hal yang dilanggar. Mbah perkara sing lanang ora tanggung jawab, mbah perkara sing wedok kurang nurut. Atau mungkin salah menempatkan dalil. Makanya ngaji ngeten iki ya kudu alon-alon, kudu hati-hati. Soalnya sekali salah dalil rusak, Pak. Yang laki-laki tolong jangan baca dalil atau hadis, jangan baca hadis yang mengatakan bahwa perempuan yang ketika suaminya hajat kemudian tidak mau melayani, maka sampai mulai malam sampai pagi sampai suaminya belum ridho, maka Allah, malaikat, seluruh isi dunia melaknat istri itu. Dalil ini tolong jangan dibaca laki-laki. Iki nek sing maca sing lanang, Pak, bojomu terus dilaknati, terus mbok teror terus. Hadis ini yang baca harus perempuan. Sing lanang terus maca apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Iku kudu sing lanang sing maca. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Ada 3 nafkah yang harus dipenuhi. 1, nafkah keluarga. Mulai dari sandang, pangan, papan, iku wong lanang. Terus nafkah istri khusus, softtek, apa maneh? Skincare, terus apa maneh? Ora tau nukokno sing lanang berarti iku. Iku nafkah istri. Iya, softtek, wedak, lipstik, wis pokoke bangsa-bangsa keperluane wong wadon. Itu nafkah istri khusus. Ada nafkah keluarga, ada nafkah istri. Yang ketiga nafkah batin. Ketiga nafkah ini wong lanang kudu maca. Yang perempuan tolong jangan dibaca ayat ini. Maksudnya dibaca boleh, tapi jangan menuntut. Kuwalik, sing wedok laki-laki harus tanggung jawab, sing lanang. Makanya ketika ada seorang suami datang kadang ke pondok, Pak Yai bojo kula mboten nurut. Lah kok iso gak nuruti sebabnya apa? Wis pokoke bojo kula niku wateke nggon-nggonane angel, ora tau nurut. Lah sehari sampean kasih nafkah berapa? 35.000. Ya bener ora nurut. 35.000 njaluk bojo nurut. Bojo nurut iku ya sedina paling ora 150. Nurut, Pak. Ki sing guyu kemekelen ora nurut to bojone sampean. Kalau istri tidak nurut itu tandanya ada salah satu nafkah yang belum dipenuhi. Kalau suami nakal itu berarti ada tanda hak suami yang diterima yang tidak dipenuhi oleh istrinya. Ada seorang suami yang suka ngopi di luar misalkan, bojoku ora tau mulih-mulih ngopi. Oh, berarti pertanyaane warung kopi ini luwih sumeh tinimbang bojo wedoke ning omah, Pak. Ini kalau terjadi kesimpangan, makanya dalam tatanan itu ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, ketenangan hati, ora geger, ora congkrah. Laki-laki ketika masuk rumah ada sakinah. Laki-laki ketemu istri sakinah, sakinah itu ketenangan. Ketenangan itu dimulai dari apa? Dihasilkan dari apa? Sakinah itu dihasilkan dari ketaatan suami istri kepada Allah. Kok ono suami ora salat,
setentram apapun, sebahagia apapun keluarga itu, pasti tidak ada ketenangan. Karena sakinah, ketenangan itu hasil dari ketaatan suami istri kepada Allah. Yang kedua, ada mawaddah. Mawaddah itu ada rasa seneng, ada rasa rindu, niku mawaddah. Lah, mawaddah itu tercipta dari apa? Mawaddah itu dihasilkan dari interaksi yang baik antara suami dan istri. Ono wong lanang karo wong wedok minimal 1 hari 1 malam itu kudu saling bertatap muka, saling berpandangan minimal 5-10 menit 1 hari 1 malam minimal. Maksimal aku wis ra melu-melu. Minimal ada tatapan wajah yang saling mengerti, itu mawaddah. Pulang dari kerja plek nyekel HP madhep ngalor, sing wedok madhep ngidul. Kurangnya interaksi ini menimbulkan hilangnya mawaddah. Makanya nek karo bojo HP digletakno, loro karo digletakno, cukup ngobrol, itu menimbulkan mawaddah. Enten Bapak Ibu tamu teng pondok, Pak Yai, apakah rasa cinta saya terhadap istri itu mulai hilang? Loh enten apa Mas? Kula nek nyawang bojo saiki kaya gak nyetrum belas. Nyawang bojo kuwi kaya biasa. Lah terus nek nyawang mahasiswa kuwi mahasiswi sing umur 22, umur 21, wah lah kuwi ya rada semangat. Lah kok iso ngono piye lah Kak? Duka Pak Yai. Anak kula niku pun kalih. Bojo tambah lemu kaya gajah uling. Nyawang ki modele kok gak iso. Neng ati ki gak iso kaya jaman biyen. Jaman biyen nyawang bojo marem seneng. Apakah rasa cinta saya itu semakin hilang? Kula nggih mendel mawon. Tak rungokno tok ceritane. Empun Mas kula. Sampun Pak Yai. Nek ana rasa mawaddah berkurang, rasa cinta terhadap pasangan berkurang, iku aja salahke bojomu sing tambah lemu. Aja ke salahke pasanganmu sing kurang menarik. Lah napa Pak Yai? Matamu ki lho sing kakean jelalatan nyawang wong apik-apik ning jaba. Dadi mawaddah itu hilang karena apa? Karena kita terlalu banyak memandang yang lebih menarik di luaran sana. Makanya nek kepingin mawaddah selalu ada, jangan memandang yang bukan milik kita. Engko sampai nek sering memandang yang lain, senengane nek ning cah kuliah terus mbok sawang, ana rondo nom mbok sawang, bojomu tambah gak menarik. Ketoke gak percaya to sampean. Nggih modele ngoten niku. Itu mawaddah. Yang ketiga adalah rahmat. Lah, masing-masing pasangan harus tahu bahwa wanita itu ada 3 tipe. Iki gak patekno wong wedok ya gak apa-apa ya ngaji iki ya. Iki kok langsung dipraktekno, insyaallah langsung beda, Pak. Wanita kalau di dalam beberapa keterangan kitab itu ada 3 tipe. Beda wong beda, engko karek bojone seneng sing ndi. Satu, wanita yang senang diperhatikan. Senang diperhatikan. Lah, wanita yang senang diperhatikan ini senang dengan kejutan. Lagi pamit 5 menit dek, aku wis teko mbalen. Seneng. Engko wis teko babat dek, aku wis teko babat. Seneng. Ngono tok lho wis seneng. Jadi dia lebih seneng diperhatikan. Biasanya wanita yang seperti ini bojone sing lanang katok jawab Pak, perkara telepon WA telepon ngoten terus Pak. Ada yang punya istri seperti itu, lunga lagi setengah jam, wis tekan ndi Pak ngoten. Kula Pak lunga sedina suwengi, HP ora ngarah muni saka bojoku. Karena istri saya enggak seperti itu. Istri saya itu lebih seneng kebersamaan, lebih seneng tak jejeri, lebih seneng tak supiri, lebih seneng tak goncekno, lebih seneng yang nomor 2, yaitu dibersamai.
Dadi bojoku nek ngerus ning jaba ngeten iki wis nggak pernah SMS, nggak pernah WA, nggak pernah telepon kecuali darurat. Pokoknya bojoku munine bi nek neng omah we bojoku tak rumat apik, nek ning jaba nggone sapa-sapa aku gak peduli. Itu urusanmu dengan Allah, bukan urusan denganku. Pokoknya nek ning omah sampean tak servis yang baik, tak layani sepenuhnya. Ning jaba nggone sapa-sapa lah. Ki cara sampean duwe bojo ngono cocok napa mboten? Cocok tambah delotok ketoke sampean. Tapi kalau head to head kita dengan Allah, sapa Pak sing wani? Jadi ana bojo sing senengane perhatian, ana bojo sing senengane dibersamai. Sing nomor 3 tipe wanita itu seneng hadiah. Pokoknya lunga ditukokno cepet seneng Pak. Lunga ditukokno jilbab seneng. Dan kita harus tahu mana yang lebih membahagiakan istri di antara ketiga ini. Bojone sampean tipe yang mana? Nek ora kabeh ora beres Pak. Nek ora kabeh berarti sing lanang gak peka. Ana wong lanang kok gak ngerti karepe bojo. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-temanku, nikah iku gampang, sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukume sunnah, gawe keluarga bahagia, hukume wajib. Makanya sekali rumah tangga hidup kita harus bahagia. Terus Kanjeng Nabi, beruntung sekali orang yang mempunyai rumah yang luas. Beruntung sekali orang yang mempunyai rumah yang luas. Kemudian bisa menjaga mulutnya. Yang ketiga yaitu pengertian. Rumah yang luas itu artinya kerukunan. Sak bejo-bejone wong rumah tangga iku gak kaya sing rukun. Ana rumah tangga kok congkrah, omah 20 meter kali 20 meter, ning jero omah iku rasane sempit. Ana wong lanang muleh jengkelak balik ora sida mlebu omah, ternyata musuhe urung turu, Pak. Bojone urung turu langsung balik neh. Padahal rumahnya itu seluas 20 kali 20 meter. Omah 20 meter kali 20 meter ora iso cukup dinggoni wong sing ora rukun. Sing nomor 2 kudu iso hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu menjaga omongan. Kenapa di awal tadi mukadimah ampun kula sampaikan, universitas semakin banyak, gelar orang semakin tinggi, tapi perceraian semakin merajalela. Bahkan Jawa Timur ini di Indonesia nomor berapa angka tertinggi perceraian. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya belajar ilmu tapi tidak belajar budi. Mereka hanya meningkatkan skill akliyah, otak semakin cerdas, tapi tidak belajar menghargai, tidak belajar memaafkan, tidak belajar menghormati. Itu yang hilang kita akhir-akhir ini. Dulu mungkin orang sekolahnya hanya SR, tapi bisa menghargai, bisa memaafkan, dan bisa menghormati. Ternyata sekarang orang semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gelar, itu semakin sulit untuk memaafkan. Sampai enten sing ngeten, wis tidak ada maaf pokoknya. Bojoku kelakuannya elek, ya elek, selesai. Sekali salah, jadi ada Pak, karakter suami yang tidak pernah ingin istrinya salah. Ada istri yang ingin suaminya tidak boleh salah. Rumah tangga yang seperti ini siap-siap, mesti kaya kapal pecah Pak. Makanya Allah menciptakan makhluk itu beda-beda. Ada Allah itu menciptakan jin yang terbuat dari api, setan terbuat dari api. Ada makhluk yang terbuat dari nur, namanya malaikat. Yang ketiga ada makhluk yang tercipta dari saripati bumi, saripati tanah, namanya manusia. Jin, setan, iblis itu punya karakter nggak pernah benar. Malaikat nggak pernah salah. Sedangkan manusia kadang salah, kadang benar. Bojone sampeyan niku menungso apa setan, Pak? Menungso. Nek menungso yo kadang salah, kadang benar. Kalau salah kita edukasi, kita maafkan. Kalau benar kita sanjung, kita bersyukur. Nek ana wong kok pingin bojone bener terus, ojo rabi wong, rabi malaikat. Wong jenenge makhluk
jenenge menungso, rabi wong ya mesti kadang-kadang salah. Justru ketika bojone jenengan salah, alhamdulillah Dek, alhamdulillah. Lah sampean kok gak serengen leh Mas aku salah. Oh, salah iku tandane menungso Dik, berarti sampean jek wong. Nek bener terus berarti sampean dudu wong, berarti sampean malah ikan. Ono sing bojone salah terus ono. Sampean kok dianggap salah terus karo bojone ono. Berarti sampean gak dianggap wong karo bojone sampean. Berarti sampean dianggap setan, Pak. Sing wedok kok nyalahke terus. Oh, berarti sampean iku dudu wong, sampean iku dianggap setan. Makanya dalam rumah tangga itu Al-Qur'an mengatur ketika seorang laki-laki menikah iku nek iso aja sampai terjadi talak. Iblis itu punya singgasana kata Rasulullah. Yang singgasana dan mahkota ini disayembarakan kepada junudu iblis, kepada pasukan-pasukan iblis. Siapa yang dosanya, siapa yang mampu melakukan, menjadikan manusia mampu melakukan dosa yang terbesar, dikasih singgasana dan mahkota sehingga dia pensiun untuk menggoda. Pensiun untuk menggoda manusia. Dia hanya memerintahkan menggoda. Diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Akhirnya ada yang lapor, wahai pimpinan iblis, aku bisa menggoda manusia untuk berzina. Tidak diberi mahkota, tidak diberi singgasana. Wahai pimpinan iblis, aku bisa menggoda manusia untuk membunuh. Tidak diberi mahkota, tidak diberi singgasana. Aku bisa membuat orang untuk meminum minuman keras, tidak diberi mahkota, tidak beri singgasana. Akhirnya ada pasukan iblis ini melapor, wahai pimpinan iblis, aku telah menggoda manusia sehingga dengan godaanku manusia ini bercerai, pisah suami dan istri. Akhirnya junudu iblis, pasukan iblis yang membuat keluarga bahtera rumah tangga ini bercerai, dikasih mahkota, dikasih singgasana. Cukup, mulai hari ini kamu sudah lulus dan kamu tidak usah menggoda manusia. Cukup kamu menjadi pemimpin para iblis. Apa alasannya? Menjadikan keluarga korat-karit, keluarga bercerai ini dosanya besar. Karena dari perceraian ini akan timbul anak yang nanti anak ini bisa jadi membunuh, anak ini bisa mencuri, anak ini bisa mabuk, anak ini bisa, semua dosa dilakukan gara-gara dari perceraian. Bisa jadi laki-laki yang asalnya soleh karena bercerai menjadi linglung. Makanya hati-hati sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, wanita yang hanya dengan sholat fardunya, dengan puasa Ramadannya, dengan dia taat kepada Allah, Rasul dan suaminya, hanya 3 ini baginya masuk surga. Tapi iblis ini nggak rela kalau ada wanita taat. Akhirnya iblis niki nggodho, piye carane wong wedok-wedok niku mbangkang. Padahal wong wedok niku mlebu swarga gampang. Napa salat 5 waktu, poso Ramadan, taat ning nggone bojo, swarga. Gak sak salat sunah, gak usah puasa sunah, swarga. Syaratnya apa? Aja mbangkang. Tapi cara dipresentase dari 100% wanita yang bangkang itu berapa persen? Sing taat berapa persen? Sing bangkang pirang persen kira-kira Pak? Dari 100% itu sing bangkang pinten persen? Mosok 90 lah. Nih, iku sentimen 90 itu. Tapi jiri Kanjeng Nabi, besok penghuni neraka itu terbanyak adalah wanita. Sing lanang aja ayem dhisik. Wong sing wedok akeh penghuni neraka kok sing lanang ayem. Kenapa? Karena ketidakridhoan wanita itu, ketidakridhoan terhadap berapa ma'isyah yang diberikan oleh suaminya. Ngersula nek dikai kurang. Ini yang menyebabkan nanti banyak wanita sing klebu neraka. Di samping membuka aurat, yaitu perkara kurangi ma'isyah dari suami. Makanya monggo keluarga kula jenengan sedaya dijaga jangan sampai terjadi perceraian.
At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Talak itu bagi laki-laki. Perempuan dicerai oleh suami namanya talak. Apakah istri boleh menceraikan suami? Boleh. Namanya khulu. Khulu itu permintaan istri kepada mahkamah pengadilan untuk minta cerai. Jadi cerai itu yang punya hanya suami. Dan suami punya talak ini hanya 2 kali. At-talaqu marratan. 1 kali mengatakan cerai, jatuh talaknya, sebelum iddah selesai rujuk. Talak kembali masih bisa rujuk sebelum iddah selesai. Tapi ketika sudah 3 kali mengatakan cerai, maka tidak boleh kembali suami istri ini kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki yang lain, namanya muhalil. Talak itu Bapak Ibu tidak usah menunggu pengadilan agama. Talak itu tidak harus menunggu surat keputusan pengadilan agama Mbah Mudin KUA sak pituruté. Tapi sekali ada laki-laki mengatakan, "Dek, kamu tak cerai," maka jatuh talak satunya. "Dek, kamu tak cerai," jatuh talak 2-nya. Maka yang ketiga sudah tidak boleh kembali. Lah talak itu ada 2 Bapak. Ada talak soreh, ada talak kinayah. Talak soreh itu apa? Mengucapkan kata-kata talak dengan jelas. Dengan niat atau tidak dengan niat jatuh talaknya. Contoh, "Dek, kamu tak cerai." "Dek, kamu sudah bukan istriku lagi. Kamu tak cerai, tak talak. Dek, sudah. Kamu bukan milikku dan bukan istriku lagi." Itu talak soreh. Dengan niat sengaja atau tidak dengan niat, sudah jatuh talaknya. Maka tolong bapak-bapak dijaga mulutnya. Semarah apapun kita, jangan sampai keluar talak. Yang kedua, talak kinayah. Ini tidak mengucapkan kata cerai, tidak mengucapkan kata talak. Tapi tujuan mengucapkan kata-kata itu menceraikannya. Harus dengan niat. Contoh melalui WA. "Dek, silahkan menggugat ke pengadilan." Kata-kata seperti itu, suami WA seperti itu, namanya talak kinayah. Kalau dia niat menceraikan maka jatuh talaknya. Kalau sekedar menakuti tidak jatuh talaknya. Misal contoh wong wedok, "Dek, aku zaman Joko Dek kerja ning pelabuhan ya ayem adem matiku, adem ayem. Sejak duwe bojo sampean kabeh kok mbok sekolahno Dek. Montor mbok sekolahke, sawah mbok sekolahke, omah mbok sekolahke Dek. Wis Dek, melu wong tuamu Dek, melu wong tuamu. Wis melu wong tuamu." Ada seorang suami mengatakan melu wong tuamu dengan niat menceraikan, maka jatuh talaknya. Namanya talak apa? Kinayah. Maka tolong bagi teman-teman sing lanang, suami, tolong jaga lisannya, jangan sampai terjadi kata cerai. Tidak adil masa untuk menceraikan harus laki-laki. Kenapa wanita tidak boleh mencerai? Boleh wanita mencerai, tapi tidak langsung jadi, harus lewat pengadilan, namanya khulu. Menuntut cerai boleh, namanya khulu. Kenapa cerai itu miliknya suami bukan milik istri? Karena kalau cerai niku diberikan kepada istri, maka sehari bisa jatuh 1000 kali cerai. Wong wedok iku nek kadung sumpek apa yang dikatakan? "Mas, aku pegat wae, Mas." Nek kadung atine gak penak, "Wis Mas, aku dudu bojomu ngono. Wis, lepas Mas aku ngono terus, Pak." Lah iku umpama hak cerai dimiliki istri, 1000 kali Anda wis nikah 3 dino paling wis dicerai, Pak. Makanya beruntung laki-laki punya cerai, istri punya khulu namanya. Khulu itu mengajukan ke pengadilan, baru pengadilan menceraikan. Yang kedua, ketika kita menikah hindari yang namanya ilak. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilak itu apa Bapak Ibu? Ilak itu bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istri. Saking gelo
Gelo ya apa bahasa Indonesiane? Geting. Apa? Geting apa? Marah. Ada seorang suami marah sama istrinya, "Dek, demi Allah, Dek, kamu nggak akan pernah tak sentuh." Ketika ada suami saking marahnya mengatakan seperti itu, maka syariat agama memberikan batasan dua. Satu, ceraikan istrimu. Duwe bojo kok ora tau didemek, wis ben didemeki wong liya wae. Ceraikan saja, biar dinikah orang lain. Punya sawah kok nggak pernah digarap, nggak pernah diairi, biar diairi orang lain. Yang kedua, kalau tidak ingin terjadi cerai, maka sebelum 4 bulan, maka segera rujuk kembali. "Dek, Rene dek tak demek, Rene dek tak demek." Tapi sebelum demek, kudu puasa 3 hari berturut-turut, namanya kafaratul yamin, puasa tebusan sumpah. Makanya tolong, kalau nggak rukun sama istri, jangan pergi ke luar negeri. Kalau sedang purek iyo bahasa Indonesia nih, purek. Ya paham ya purek ya. Purek iku neng-nengan. Ana wong lanang karo wong wedok neng-nengan, suami istri neng-nengan, jangan pergi jauh. Sebelum 4 bulan harus clear, selesai, rukun, Pak. Kalau ada suami menghindar, soalnya kata Pak, wong lunga ning Korea, lunga ning Jepang, lunga ning Arab Saudi, kabare hanya ingin cari uang, memperbaiki ekonomi, padahal lungone ku asline pengin unger-ungeren, menghindari unger-ungeren karo bojone, Pak. Iya, aku nek nang omah ketemu bojo ra mati tuwek, tambah jantungan. Lah ini tolong jangan sampai terjadi ilak. Ilak itu purek tidak boleh melebihi 4 bulan. Soalnya banyak orang yang keluar negeri hanya untuk menghindari, dan ini pernikahannya wallahu a'lam. Status pernikahan secara syariat wallahu a'lam bagaimana. Yang ketiga, jangan sampai zihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Zihar itu menyerupakan wajah istri disamakan dengan wajah mahram kita. Ibu, dulur, keponakan, bibi. 4 wanita yang haram dinikah, kemudian kita samakan wajah istri kita terhadap mereka, itu namanya zihar. Siapa yang melakukan zihar? "Dek, wajahmu mirip adikku. Dek, bodimu seperti bibiku. Dek, bentuk tubuhmu seperti keponakanku." Menyerupakan fisik istri terhadap salah satu 4 mahram ini namanya zihar. Kalau sudah terjadi zihar, tidak boleh ngumpuli bojo sebelum 1 memerdekakan budak. Kalau nggak punya budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, bersedekah memberi makan 60 orang miskin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan tentang bab muasyarah, tentang bab rumah tangga dari sisi fikih atau yang lain. Monggo menawi setunggal kalih wonten pertanyaan kami persilahkan. Mboten enten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau apa yang tadi disampaikan tadi tidak diulang secara lisan, tetapi sudah tergabung di dalam hati, misalkan menyamakan dengan yang masuk. Kita tidak ngomong bahwa kamu mirip ibu kamu kayak adik itu, tapi di hatinya itu terbesit seperti itu. Atau yang kemudian dinamanya juga sama. Dia tidak ngomong bahwa saya tidak akan menggaulimu, tapi gelo. Terus muncul seperti itu. Tapi tidak terucap, tidak bicara lisan, apakah itu juga masih dianggap menyamai itu atau sebenarnya belum masuk ke mana. Tentang ilak dan zihar.
belum terucap. Batin. Senengane ilmu kebatinan soalnya wonge. Dibatin. Bapak, untuk ilak ketika hanya dibatin itu tidak terjadi. Jadi misalnya yang jenenge wong lanang kadang ono masalah karo sing wedok merengkel hati-hati, orang ngarah tak demek gue, orang ngarah tapi di hati. Tidak diucapkan itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, tidak ada tuntutan ilak. Karena ilak itu harus diucapkan dan istri mendengar. Sumpahnya istri mendengar. Atau tidak istri mendengar, orang lain mendengar dan kita mengucapkan sumpah. Demi Allah ya titeni ya bojoku ora ngarah tak demek. Ada orang yang mendengar dan kita mengikrarkan itu ilak. Zihar juga sama. Namanya jodoh itu terbentuk dari tulang rusuk. Dulu zihar ini zaman jahiliyah, sebelum turunnya Al-Quran, zihar ini cerai. Jadi kalau ada orang menyerupakan itu langsung terjadi cerai. Kemudian turun Al-Quran, walladzina yudhahiruna ini, zihar tidak menjadi cerai tapi menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak langsung cerai tapi tidak diperbolehkan karena ada madinah, namanya jodoh terbentuk dari tulang rusuk. Ada kemiripan lah. Kalau kemiripan ini diterus-teruskan, Pak, oh kok koyo mirip, kalau kemiripan ini diteruskan ada madinah, nanti ketika kita kumpul karo bojo dan memandang mirip, ini nanti punya anak yang pangapunten, punya anak yang kurang cerdas, punya anak yang kurang otaknya kurang nggih ngoten niku, idiot atau yang lain. Itu karena mungkin kadang tidak adanya syahwat antara suami istri atau melanggar tatanan-tatanan syariat. Seperti itu. Jadi kalau tidak diucapkan maka hukumnya belum terjadi. Cuma kalau bisa ya diridhokan, Pak. Ridho. Jadi jangan sampai kita 4 bulan nggak gauli istri. Jadi batas terakhir gauli istri itu berapa? 4 bulan. Jadi kalau kita marah, Pak, sama istri itu tidak boleh marah melebihi 4 bulan yang sama sekali tidak digauli. Karena kalau tidak digauli sama sekali bisa menyebabkan jatuh satu talak. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Lah aku kerja adoh ya, Pak. 1 tahun pulang sekali. Bagaimana kalau tidak marah ya nggak apa-apa. Menurut pendapatnya mazhab Syafi'i, nafkah batin itu terakhir kapan? Paling lama kapan? Bolehkah meninggalkan nafkah batin petang tahun? Terus selama 4 tahun itu enggak digauli, apakah masih sah menjadi istrinya? Nek cara teng kitab niki teng kitab Raudhatut Thalibin diterangkan bahwa ketika ikatan pernikahan itu antara suami istri tidak ada nafkah batin, selama istri tidak mengajukan khulu, maka tetap ikatan itu masih terjalin. Selama, maksudnya nikahnya tidak rusak, selama istri tidak mengajukan khulu dan tidak ada pertengkaran sebelumnya. Maksudnya pertengkaran itu suami bersumpah untuk tidak ngumpuli. Kalau suami bersumpah untuk tidak ngumpuli, berarti batas maksimal adalah 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka diceraikan saja. Enten malih, monggo. Ini waktunya. Sing ringan-ringan mboten napa-napa, aja sing angel-angel. Rumah tangga wong pekerja ngeten niki. Entah karena saking rumitnya nggak bisa diceritakan, atau mungkin karena saking bahagianya jarang ketemu. Padahal biasanya kalau kita buat seminar tentang keluarga itu, masya Allah pertanyaan itu banyak, perkara saking rute, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, tadi kan untuk kriteria untuk menjadi istri soleh yang pertama kan ada cukup dengan sholat wajib, melaksanakan puasa, terus yang ketiga untuk berbakti pada suami. Nah, ketika ada nanti kan dalam rumah tangga pasti kan ada permasalahan suami istri kan kayak cekcok itu kan normal ya Ustaz. Tapi kalau ketika suatu saat ada suami yang saat itu posisinya salah dalam berbuat, tapi posisi istri ini ingin menegur, tapi nanti takutnya kalau menegur nanti dibilang sebagai istri yang membanggakan. Nah itu untuk menegur dengan cara yang baik dan tidak biar suami juga tidak tersinggung, terus kemudian biar tidak dikatakan sebagai istri yang membanggakan atau yang tidak patuh kepada suami, itu baiknya seperti apa? Contohnya salah seperti apa? Soalnya kadang yang laki-laki nggak pernah salah, kata si wanita salah. Contohnya salah seperti apa? Soalnya para suami harus tahu bahwa istri itu maha benar ya, nggak ada ya istri salah itu nggak ada. Yang salah itu selalu suami. Biasanya seperti contohnya salah apa? Menurut istri ya. Jadi kayak suami itu punya kegiatan di luar, misal Mancing. Mancing nah mulih-mulih nih. Nanti tentunya kalau seumpama istri yang kontrol itu kan biasanya nanti ngomel-ngomel itu kan untuk menyampaikan yang baik, katakan membangun itu seperti apa? Siap. Bedakan antara penguasa dan kekasih. Penguasa itu mengatur, penguasa itu menyalahkan, penguasa itu wes pokoknya nek gak sesuai DE yang lain salah, itu namanya penguasa. Istri itu harus jadi kekasih, jangan jadi penguasa. Suami harus menjadi kekasih, jangan jadi penguasa. Kalau ingin jadi penguasa, maka pasti banyak terjadi kesalahan. Ngeten Bu, laki-laki itu punya karakter dasar. Dia ingin bebas gak lama, setengah sampai 1 jam saja. Biar dia ngopi sama temennya, biar dia keluar sama temannya, itu iso ndadekno bojone sampean cerdas. Nek bojone sampean cerdas, ku rezekine akeh. Lah, kadang karena saking cintanya istri, itu bojone digondeli terus Pak. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh kemana-mana Pak. Saya punya banyak teman pesantren yang tipikal istrinya berbeda-beda. Ada istri yang sangat percaya karena keluarga itu harus dibina dengan 2 hal. 1, kepercayaan, 2, keterbukaan. 1, kepercayaan, 2, keterbukaan. Kalau 2 hal ini sudah terpenuhi, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Mancing ya tahu waktu. Neng kene diseneni direktur terus wah ketemu bojo timbang serengen, halo mancing. Koko wis lega 1,5 jam pulang nemui bojone wis sumeh maneh. Jadi untuk istri pengumuman, berikan waktu khusus suami, dia bebas mengekspresikan hobi atau kesukaannya apa. Engko rezekine sampean tambah lancar. Saya punya teman yang pesantren kalau ngobrol dibiarkan. Ini ada teman pesantren yang ngopi 2 jam, dibiarkan. Iku sugih-sugih, tumpakane mobil, jalan-jalan ning luar negeri. Tapi sing digondeli terus ngopi neh karo koncone, hati-hati. Kebulet utang, Bu.
Dadi kok ana bojo saiki rodok kakean kebelet utang, biasane terlalu digondeli bojone. Latihan ikhlas. Suami keluar dari rumah, plek, ya Allah, aku titip suamiku padamu ya Allah. Bersamai dia, ridhoi, mudahkan urusannya. Plek. Sampean pernah bojone metu mbok dongakno ngono ya? Ya Allah bersamai dia, ya Allah temani dia, ya Allah aku titipkan suamiku kepadamu ya Allah, ridhoi yang dia lakukan. Jauhkan dia dari yang engkau tidak ridhoi. Mas yo mancing neng ndi yo mancing yang diridhoi. Mas yo dia keluar dari yang diridhoi. Tolong, lihat terus bagaimana cara memberitahu nek wis kebacut. Mancing kok pulang pergi pagi pulang petang misalnya, itu jenenge mancing wis kebacut. Kalau seperti itu ada dua hal. Istri solikah melakukannya, satu, kalau tidak berani mengucapkan karena dianggap pembangkang, tulislah surat. Surat ini yang indah, terus taruh di mana tidak ada orang yang tahu kecuali suami. Tanda tangan. Plek, suami akan membaca, iso ngerti karepe bojo. Rumah tangga congkrah itu karena gak ngerti karepe pasangan. Mulane Pak engko mantuk takoki karepmu piye to Bu? Karepmu piye? Takoki karepe. Soalnya kita hanya butuh waktu. Misalkan tulisan pi mbok yo mancing, tapi aja yo seharian ngono cah. Ada beberapa hal yang ditinggalkan, terus tanda tangan. Itu akan lebih indah. Saya pernah menjalani ini. Istri saya beberapa kali nulis surat. Ketika teman-teman pesantren saya, dulu ruang tamu beda, ruang tamu masih satu rumah, jadi istri bisa mendengarkan yang dibicarakan teman-teman tamu itu masih mendengar. Kalau sekarang tidak, sekarang ruang tamunya bebas, bahas poligami apa-apa bebas sekarang, karena istri di rumah sebelah. Dulu setiap ada teman-teman pesantren datang ke rumah, mesti bengi rodok cemberutan. Soalnya teman-teman itu pasti tanyanya, masih satu atau sudah tiga Pak? Wong sing takok konco pondok, aku nek jawab ya bojoku ya jek utuh kae. Bahasanya sepertinya saya ingin. Terus teman-teman, nah akhirnya istri saya itu nulis di surat, tulisannya seperti ini. Tolong kasih kehormatan terhadap saya. Kehormatan apa? Dari pembicaraan Abi dan teman-teman seakan-akan saya tidak mengizinkan Abi untuk poligami. Abi poligami monggo, saya ikhlas, saya ridho, ngoten. Diizinkan loh saya. Iki cara sampean langsung budal ngono ya. Diizinkan. Itu lewat surat. Artinya ketika pilihan saya tidak poligami, itu bukan karena saya dilarang oleh istri saya ridho. Terus saya balas dengan surat juga. Terus gawe surat kok angel, akhirnya tak jejeri tak rangkul, mi insya Allah cukup bagi Abi sampean tok, forever untuk sampean tok aku. Wis aku terus dirangkul sampai isuk ya Allah, ternyata hanya butuh pengertian. Jadi pertama surati, mungkin pakai surat pertama pengeringatan ini surat putih. Kau nek ngerwis nemen nganggo surat rupane ijo, barwi terus kuning terus merah, kartu merah itu yang terakhir. Beda cara. Tapi kalau bisa ngomong tidak tersinggung, ngomong juga mboten napa-napa. Jadi insya Allah lah. Jadi ada dua hal tadi apa? Keterbukaan dan kepercayaan. Bisa dengan metode saya. Saya di luar bebas. Urusan saya hanya dengan Allah, tidak dengan istri. Kalau istri urusannya di rumah. Kalau bapak ada di rumah berarti bapak milik saya. Bapak harus saya servis sebaik mungkin, tak layani sebaik mungkin. Tapi kalau di luar itu urusan bapak dengan Allah. Semoga yang bapak lakukan senantiasa diridhoi oleh Gusti Allah. Kalau istri menitipkan suaminya kepada Allah, saya yakin kok. Ketika suami pergi dari rumah istri, ya Allah bersama dia, temani dia suamiku ya Allah, beri dia yang halal, apapun yang dilakukan halal ya Allah. Insya Allah suami juga dijaga sama Allah. Lah biasa nih bojo niku gak tahu didongakne cul-culan Pak.
Mulih kuno ora mulih kuno, kecantol rondo kuno ora kecantol yo kuno ngono modele bojo saiki. Niki masih kurang 5 menit. Cukup? Wonten malih? Nggih, monggo monggo ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kita tahu bahwa banyak sekali para ibu-ibu itu aktif di media sosial dan menurut Ustaz itu pengaruh nggak sih ke dalam membangun keluarga, karena biasanya kalau pengalaman saya dan teman-teman biasanya mereka sibuk dengan handphone untuk main medsos dibandingkan komunikasi dengan keluarganya dari anak maupun ke suami. Itu lain. Yang kedua, di keluarga Ustaz ada yang main medsos nggak sih? Piye? Ada? Kalau bapak ibunya sering pegang HP, sering main game, sering media sosial, gambaran anak-anak kita akan seperti itu. Kalau bapak ibunya sering baca Quran, sering memegang Quran, sering pegang kitab, maka anak-anak yang terjadi ya seperti itu. Istri saya pegang HP, pegang. Punya Facebook, punya, tapi nggak pernah upload. Hanya sekedar perkembangan zaman. Kapan pegangnya? Sebelum subuh dan jam 9 malam. Nunggu anak-anak tidur dan suaminya tidur. Karena kalau anaknya tidur, suaminya belum tidur, dia juga masih dolanan sama suaminya. Okay. Jadi, bolehkah bermedia sosial? Boleh, tapi tahu waktu, dibatasi. Kalau istri saya jawab WA, makanya teman-temannya bingung. Di WA jam 9 pagi, balasnya ya jam 9 malam. Di WA jam 10 malam, dibalasnya sebelum subuh. Karena apa? Agar anak tidak tahu bahwa orang tuanya pegang HP. Saya punya media sosial, TikTok ada, Facebook ada, Fanspage ada, YouTube ada, tapi yang pegang anak-anak orang lain, bukan saya. Bahkan nomor saya juga diparalel sama anak-anak. Jadi WA itu yang pegang, bukan hanya saya. Intinya bermedia sosial itu diperbolehkan, jangan dihukumi haram, diperbolehkan. Sama seperti pisau, jangan diharamkan, tapi kegunaannya tergantung kita. Tapi bagi istri, kalau saya yang suaminya, Bu, nek dolanan WA, balesi WA, kalau ingin cepet ya lewat suaminya. Kalau pribadi betul dan hanya perempuan dan perempuan, ya sabar, jawabnya berarti ya itu. Kenapa istri saya bukanya jam 9 malam? Karena anak-anak sudah tidur. Saya kadang masih keluar. Kalau saya masuk, HP-nya langsung mati. Plep. Bisa dipahami nggih? Keluarga saya yang punya Facebook hanya saya. Itu pun yang buatkan bocah kocomotonan ini, Pak. Saya nggak bisa. Semuanya. Jadi anak-anak kita, lingkungan kita itu tidak tahu game. Anak saya usia SMP kelas 2 itu pegang HP hanya 6 bulan sekali, dan itu pun waktunya hanya 2 minggu. Punya motor, punya, tak belikan, tapi menggunakannya hanya 1 tahun 2 kali, dan itu pun hanya 2 minggu. Karena lingkungan kita membentuk seperti itu. Di lingkungan saya khitan itu nggak ada besar, bayi semua di khitan. Ada tetangga yang ikut di sekitar pesantren itu usia TK, isin gak sunat, akhirnya jaluk sunat dadak, padahal baru usia TK. Jadi HP ini tergantung lingkungan. Nek keluarga saya yang punya media sosial Facebook hanya saya. Istri punya, tapi pegangnya jam 9 malam sama subuh. Jadi kita inten sama anak-anak. Yo dolanan wedi, dolanan lemah, gelimpungan, yo seperti itu. Dan seperti itu untuk menghafalkan berbagai macam kitab, menghafalkan Quran lebih cerdas.
Kalau orang tuanya sering pegang Quran, otomatis anaknya taunya Al-Quran. Kalau orang tuanya taunya game HP, maka anaknya dijamin taunya. Makanya saya sering dapat pertanyaan, Ustadz kenapa anak saya kecanduan HP? Itu nggak saya jawab, itu gambaran fotokopi orang tuanya. Bisa dipahami Bu? Nggih. Sampun jam 1 kurang 2 menit. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hajat kita dunia dan akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita jaga, apa yang kita imani sampai hari ini, semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah, selalu dalam lindungan dan rel kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, at-tazwiju barokatun. Di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Semua orang nikah, sedaya wong nikah niku ngarepno keberkahan. Keberkahan niku tambah-tambahi keapian. Ternyata memang leres kathah ingkang ngraosaken sak penak-penake wong Joko, sak penak-penake wong perawan niku ora kaya rumah tangga. Tapi ada juga sebagian yang merasakan jeri sapa barokah wong aku sejak rumah tangga uripku kaya ning neraka. Universitas semakin banyak, perguruan tinggi semakin banyak, tapi ternyata angka perceraian semakin tinggi. Sebenarnya apa yang salah? Apa pendidikane sing salah? Apa menungsone sing salah? Pelan-pelan monggo kula jenengan kaji, mangke insyaallah enten sesi tanya jawab 15 menit kersane mboten kathah-kathah. Di samping Rasulullah dawuh, sungguh di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Tapi kok iso ana neraka? Saking pentingnya pernikahan, niku Kanjeng Nabi ki dawuh syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Saelek-eleke sira kabeh wa iku wong sing ora duwe bojo. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Sampai ngerti wong sing paling olo, yo wong sing durung nikah. Makanya ketika kita merasa mampu, segeralah menikah. Kok ono wong kok ora nikah niku sak elek-eleke wong. Nikah itu gampang. Cukup ada 2 saksi, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, ada mas kawin, ada ijab kabul sah. Nikah niku gampang. Tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukumnya sunnah, tapi gawe keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya sekali rumah tangga, sekali kulon jenengan nikah, niku urepe kudu bahagia. Sekali rumah tangga kita congkrah, ada gesekan, nyusahne wong akeh. Bapak susah, mertua susah, tonggo ki lho melu susah. Masa bendino kok geger. Oh, nikah iku gampang, sing angel gawe keluarga bahagia. Lah, terus pripun carane gawe keluarga bahagia? Nah, niki pun mboten sah kula terangke pun paham sedaya. Semua punya hak dan kewajiban. Sing penting wong lanang nglakoni kewajibane, wong wadon nglakoni kewajibane, mesti bahagia. Kalau keluarga niku mboten bahagia, mesti ada satu hal yang dilanggar. Mbah perkara sing lanang ora tanggung jawab, mbah perkara sing wedok kurang nurut. Atau mungkin salah menempatkan dalil. Makanya ngaji ngeten iki ya kudu alon-alon, kudu hati-hati. Soalnya sekali salah dalil rusak, Pak. Yang laki-laki tolong jangan baca dalil atau hadis, jangan baca hadis yang mengatakan bahwa perempuan yang ketika suaminya hajat kemudian tidak mau melayani, maka sampai mulai malam sampai pagi sampai suaminya belum ridho, maka Allah, malaikat, seluruh isi dunia melaknat istri itu. Dalil ini tolong jangan dibaca laki-laki. Iki nek sing maca sing lanang, Pak, bojomu terus kowe dilaknati, terus mbok teror terus. Hadis ini yang baca harus
perempuan. Sing lanang terus maca apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Iku kudu sing lanang sing maca. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Ada 3 nafkah yang harus dipenuhi. 1, nafkah keluarga. Mulai dari sandang, pangan, papan, iku wong lanang. Terus nafkah istri khusus, softtek, apa maneh? Skincare, terus apa maneh? Ora tau nukokno sing lanang berarti iku. Iku nafkah istri. Iya, softtek, wedak, lipstik, wis pokoke bangsa-bangsa keperluane wong wadon. Itu nafkah istri khusus. Ada nafkah keluarga, ada nafkah istri. Yang ketiga nafkah batin. Ketiga nafkah ini wong lanang kudu maca. Yang perempuan tolong jangan dibaca ayat ini. Maksudnya dibaca boleh, tapi jangan menuntut. Kuwalik, sing wedok laki-laki harus tanggung jawab, sing lanang. Makanya ketika ada seorang suami datang kadang ke pondok, Pak Yai bojo kula mboten nurut. Lah kok iso gak nuruti sebabnya apa? Wis pokoke bojo kula niku wateke nggon-ngonane angel, ora tau nurut. Lah sehari sampean kasih nafkah berapa? 35.000. Ya bener ora nurut. 35.000 njaluk bojo nurut. Bojo nurut iku ya sedina paling ora 150. Nurut, Pak. Ki sing guyu kemekelen ora nurut to bojone sampean. Kalau istri tidak nurut itu tandanya ada salah satu nafkah yang belum dipenuhi. Kalau suami nakal itu berarti ada tanda hak suami yang diterima yang tidak dipenuhi oleh istrinya. Ada seorang suami yang suka ngopi di luar misalkan, bojoku ora tau mulih-mulih ngopi. Oh, berarti pertanyaannya warung kopi ini luweh sumeh tinimbang bojo wedoke ning omah, Pak. Ini kalau terjadi kesimpangan. Makanya dalam tatanan itu ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan hati. Ora geger, ora congkrah. Laki-laki ketika masuk rumah ada sakinah. Laki-laki ketemu istri sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan itu dimulai dari apa? Dihasilkan dari apa? Sakinah itu dihasilkan dari ketaatan suami istri kepada Allah. Kok ono suami ora salat, setentram apapun, sebahagia apapun keluarga itu pasti tidak ada ketenangan. Karena sakinah, ketenangan itu hasil dari ketaatan suami istri kepada Allah. Yang kedua ada mawaddah. Mawaddah itu ada rasa seneng, ada rasa rindu, niku mawaddah. Lah, mawaddah itu tercipta dari apa? Mawaddah itu dihasilkan dari interaksi yang baik antara suami dan istri. Ono wong lanang karo wong wedok minimal 1 hari 1 malam itu kudu saling bertatap muka, saling berpandangan minimal 5-10 menit 1 hari 1 malam minimal. Maksimal aku wis ra melu-melu. Minimal ada tatapan wajah yang saling mengerti, itu mawaddah. Pulang dari kerja, plek nyekel HP, madep ngalor, sing wedok madep ngidul. Kurangnya interaksi ini menimbulkan hilangnya mawaddah. Makanya nek karo bojo HP diglithakno, loro karo diglithakno, cukup ngobrol. Itu menimbulkan mawaddah. Enten Bapak Ibu tamu teng pondok. Pak Yai, apakah rasa cinta saya terhadap istri itu mulai hilang? Loh, enten apa, Mas? Kula nek nyawang bojo saiki kaya gak nyetrum belas. Nyawang bojo kuwi kaya biasa. Lah terus nek nyawang mahasiswa kuwi mahasiswi sing umur 22, umur 21, wah lah kuwi ya rada semangat. Lah kok iso ngono piye lah, Kak? Duka Pak Yai. Anak kula niku pun kalih. Bojo tambah lemu kaya gajah uling. Nyawang ki modele kok gak iso
Neng ati iki gak iso kaya jaman biyen. Jaman biyen nyawang bojo marem seneng. Apakah rasa cinta saya itu semakin hilang? Kula nggih mendel mawon. Tak rungokno tok ceritane. Empun Mas kula. Sampun Pak Yai. Nek ana rasa mawaddah berkurang, rasa cinta terhadap pasangan berkurang, iku aja salahke bojomu sing tambah lemu, aja ke salahke pasanganmu sing kurang menarik. Lah napa Pak Yai? Matamu ki lho sing kakean jelalatan nyawang wong apik-apik ning jaba. Dadi mawaddah itu hilang karena apa? Karena kita terlalu banyak memandang yang lebih menarik di luaran sana. Makanya nek kepingin mawaddah selalu ada, jangan memandang yang bukan milik kita. Engko sampai nek sering memandang yang lain, senengane nek ning cah kuliah terus mbok sawang, ana rondo nom mbok sawang, bojomu tambah gak menarik. Ketoke gak percaya to sampean. Nggih modele ngoten niku. Itu mawaddah. Yang ketiga adalah rahmat. Lah, masing-masing pasangan harus tahu bahwa wanita itu ada 3 tipe. Iki gak patekno wong wedok ya gak apa-apa ya ngaji iki ya. Iki kok langsung dipraktekno, insyaallah langsung beda, Pak. Wanita kalau di dalam beberapa keterangan kitab itu ada 3 tipe. Beda wong beda, engko karek bojone seneng sing ndi. Satu, wanita yang seneng diperhatikan. Seneng diperhatikan. Lah, wanita yang seneng diperhatikan ini seneng dengan kejutan. Lagi pamit 5 menit dek, aku wis teko mbalen. Seneng. Engko wis teko babat dek, aku wis teko babat. Seneng. Ngono tok lho wis seneng. Jadi dia lebih seneng diperhatikan. Biasane wanita yang seperti ini, bojone sing lanang katok jawab Pak, perkara telepon WA telepon ngoten terus Pak. Ada yang punya istri seperti itu? Lunga lagi setengah jam, wis tekan ndi Pak? Ngoten. Kula Pak lunga sedina suwengi, HP ora ngarah muni saka bojoku. Karena istri saya enggak seperti itu. Istri saya itu lebih seneng kebersamaan, lebih seneng tak jejeri, lebih seneng tak supiri, lebih seneng tak goncekno, lebih seneng yang nomor 2, yaitu dibersamai. Jadi bojoku nek ngerus ning njaba ngeten iki wis enggak pernah SMS, enggak pernah WA, enggak pernah telepon, kecuali darurat. Pokoknya bojoku munine bi nek neng omah, we bojoku tak rumat apik, nek ning njaba nggone sapa-sapa aku gak peduli. Itu urusanmu dengan Allah, bukan urusan denganku. Pokoknya nek ning omah sampean tak servis yang baik, tak layani sepenuhnya. Ning njaba nggone sapa-sapa lah. Ki cara sampean duwe bojo ngono cocok napa mboten? Cocok tambah delotok ketoke sampean. Tapi kalau head to head kita dengan Allah, sapa Pak sing wani? Jadi ana bojo sing senengane perhatian, ana bojo sing senengane dibersamai. Sing nomor 3 tipe wanita itu seneng hadiah. Pokoknya lunga ditukokno cepet seneng Pak. Lunga ditukokno jilbab seneng. Dan kita harus tahu mana yang lebih membahagiakan istri di antara ketiga ini. Bojone sampean tipe yang mana? Nek ora kabeh ora beres Pak. Nek ora kabeh berarti sing lanang gak peka. Ana wong lanang kok gak ngerti karepe bojo. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-temanku, nikah itu gampang, sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah itu hukumnya sunnah, gawe keluarga bahagia, hukumnya wajib. Makanya sekali rumah tangga, hidup kita harus bahagia. Terus Kanjeng Nabi, beruntung sekali orang yang mempunyai rumah yang luas. Beruntung sekali orang yang mempunyai rumah yang luas, kemudian bisa menjaga mulutnya. Yang ketiga yaitu pengertian. Rumah yang luas itu artinya kerukunan. Sak bejo-bejone wong rumah tangga iku gak kaya sing rukun. Ana rumah tangga kok congkrah, omah 20 meter kali 20 meter, ning jero omah iku rasane sempit.
Ana wong lanang muleh jengkelak balik ora sida mlebu omah, ternyata musuhe urung turu, Pak. Bojone urung turu langsung balik neh. Padahal rumahnya itu seluas 20 kali 20 meter. Omah 20 meter kali 20 meter ora iso cukup dinggoni wong sing ora rukun. Sing nomor loro kudu iso hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu menjaga omongan. Kenapa di awal tadi mukadimah ampun kula sampaikan universitas semakin banyak, gelar orang semakin tinggi, tapi perceraian semakin merajalela. Bahkan Jawa Timur ini di Indonesia nomor berapa angka tertinggi perceraian. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya belajar ilmu tapi tidak belajar budi. Mereka hanya meningkatkan skill akliyah, otak semakin cerdas tapi tidak belajar menghargai, tidak belajar memaafkan, tidak belajar menghormati. Itu yang hilang kita akhir-akhir ini. Dulu mungkin orang sekolahnya hanya SR tapi bisa menghargai, bisa memaafkan dan bisa menghormati. Ternyata sekarang orang semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gelar, itu semakin sulit untuk memaafkan. Sampai enten sing ngeten. Wis tidak ada maaf pokoknya. Bojoku kelakuannya elek ya elek, selesai. Sekali salah, jadi ada Pak karakter suami yang tidak pernah ingin istrinya salah. Ada istri yang ingin suaminya tidak boleh salah. Rumah tangga yang seperti ini siap-siap mesti kaya kapal pecah, Pak. Makanya Allah menciptakan makhluk itu beda-beda. Ada Allah itu menciptakan jin yang terbuat dari api, setan terbuat dari api. Ada makhluk yang terbuat dari nur, namanya malaikat. Yang ketiga, ada makhluk yang tercipta dari saripati bumi, saripati tanah, namanya manusia. Jin, setan, iblis itu punya karakter nggak pernah benar. Malaikat nggak pernah salah. Sedangkan manusia kadang salah, kadang benar. Bojone sampeyan niku menungso apa setan, Pak? Menungso. Nek menungso yo kadang salah, kadang benar. Kalau salah kita edukasi, kita maafkan. Kalau benar kita sanjung, kita bersyukur. Nek ana wong kok pingin bojone bener terus, ojo rabi wong, rabi malaikat. Wong jenenge makhluk, jenenge menungso, rabi wong ya mesti kadang-kadang salah. Justru ketika bojone jenengan salah, alhamdulillah Dek, alhamdulillah. Lah sampean kok gak serengen leh mas aku salah. Oh, salah iku tandane menungso Dek, berarti sampean jek wong. Nek bener terus berarti sampean dudu wong, berarti sampean malah ikan. Ono sing bojone salah terus ono. Sampean kok dianggap salah terus karo bojone ono, berarti sampean gak dianggap wong karo bojone sampean, berarti sampean dianggap setan, Pak. Sing wedok kok nyalahke terus, oh berarti sampean iku dudu wong, sampean iku dianggap setan. Makanya dalam rumah tangga itu Al-Quran mengatur ketika seorang laki-laki menikah, iku nek iso aja sampai terjadi talak. Iblis itu punya singgasana, kata Rasulullah. Yang singgasana dan mahkota ini disayembarakan kepada junudu iblis, kepada pasukan-pasukan iblis. Siapa yang dosanya, siapa yang mampu melakukan, menjadikan manusia mampu melakukan dosa yang terbesar, dikasih singgasana dan mahkota sehingga dia pensiun untuk menggoda. Pensiun untuk menggoda manusia. Dia hanya memerintahkan menggoda, diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Akhirnya ada yang lapor, wahai pimpinan iblis, aku bisa menggoda manusia untuk berzina. Tidak diberi mahkota, tidak diberi singgasana. Wahai pimpinan iblis, aku bisa menggoda manusia untuk membunuh, tidak diberi mahkota, tidak diberi singgasana. Aku bisa membuat orang untuk meminum minuman keras, tidak diberi mahkota, tidak beri singgasana. Akhirnya ada pasukan iblis ini melapor, wahai pimpinan iblis, aku telah menggoda manusia
Sehingga dengan godaanku manusia ini bercerai, pisah suami dan istri. Akhirnya junudu iblis, pasukan iblis yang membuat keluarga bahtera rumah tangga ini bercerai, dikasih mahkota, dikasih singgasana. Cukup, mulai hari ini kamu sudah lulus dan kamu tidak usah menggoda manusia. Cukup kamu menjadi pemimpin para iblis. Apa alasannya? Menjadikan keluarga korat-karit, keluarga bercerai ini dosanya besar. Karena dari perceraian ini akan timbul anak, yang nanti anak ini bisa jadi membunuh, anak ini bisa mencuri, anak ini bisa mabuk, anak ini bisa, semua dosa dilakukan gara-gara dari perceraian. Bisa jadi laki-laki yang asalnya soleh karena bercerai menjadi linglung. Makanya hati-hati sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, wanita yang hanya dengan sholat fardunya, dengan puasa Ramadannya, dengan dia taat kepada Allah, Rasul dan suaminya, hanya 3 ini, baginya masuk surga. Tapi iblis ini nggak rela kalau ada wanita taat. Akhirnya iblis niki nggodho, piye carane wong wedok-wedok niku mbangkang. Padahal wong wedok niku mlebu swarga gampang. Napa salat 5 waktu, poso Ramadan, taat ning nggone bojo, swarga. Gak sak salat sunah, gak usah puasa sunah, swarga. Syaratnya apa? Aja mbangkang. Tapi cara dipresentase dari 100%, wanita yang bangkang itu berapa persen? Sing taat berapa persen? Sing bangkang pirang persen kira-kira, Pak? Dari 100% itu sing bangkang pinten persen? Mosok 90 lah. Nah, iku sentimen 90 itu. Tapi jiri Kanjeng Nabi, besok penghuni neraka itu terbanyak adalah wanita. Sing lanang aja ayem dhisik. Wong sing wedok akeh penghuni neraka, kok sing lanang ayem. Kenapa? Karena ketidakridhoan wanita itu, ketidakridhoan terhadap berapa ma'isyah yang diberikan oleh suaminya. Ngersula nek dikai kurang. Ini yang menyebabkan nanti banyak wanita sing klebu neraka. Di samping membuka aurat, yaitu perkara kurangi ma'isyah dari suami. Makanya monggo keluarga kula jenengan sedaya dijaga jangan sampai terjadi perceraian. At-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Talak itu bagi laki-laki. Perempuan dicerai oleh suami namanya talak. Apakah istri boleh menceraikan suami? Boleh. Namanya khulu'. Khulu' itu permintaan istri kepada mahkamah pengadilan untuk minta cerai. Jadi cerai itu yang milik, yang punya hanya suami. Dan suami punya talak ini hanya 2 kali. At-talaqu marratan. 1 kali mengatakan cerai, jatuh talaknya, sebelum iddah selesai rujuk. Talak kembali masih bisa rujuk sebelum iddah selesai. Tapi ketika sudah 3 kali mengatakan cerai, maka tidak boleh kembali suami istri ini kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki yang lain, namanya muhalil. Talak itu Bapak Ibu tidak usah menunggu pengadilan agama. Talak itu tidak harus menunggu surat keputusan pengadilan agama Mbah Mudin KUA sak pituruté. Tapi sekali ada laki-laki mengatakan, "Dek, kamu tak cerai," maka jatuh talak 1-nya. "Dek, kamu tak cerai," jatuh talak 2-nya. Maka yang ketiga sudah tidak boleh kembali. Lah talak itu ada 2 Bapak. Ada talak soreh, ada talak kinayah. Talak soreh itu apa? Mengucapkan kata-kata talak dengan jelas. Dengan niat atau tidak dengan niat jatuh talaknya. Contoh, "Dek, kamu tak cerai." "Dek, kamu sudah bukan istriku lagi. Kamu tak cerai, tak talak. Dek, sudah. Kamu bukan milikku dan bukan istriku lagi." Itu talak soreh. Dengan niat sengaja atau tidak dengan niat, sudah jatuh talaknya. Maka tolong
bapak-bapak dijaga mulutnya, semarah apapun kita jangan sampai keluar talak. Yang kedua, talak kinayah. Ini tidak mengucapkan kata cerai, tidak mengucapkan kata talak. Tapi tujuan mengucapkan kata-kata itu menceraikannya. Harus dengan niat. Contoh melalui WA. Dek, silahkan menggugat ke pengadilan. Kata-kata seperti itu, suami WA seperti itu, namanya talak kinayah. Kalau dia niat menceraikan maka jatuh talaknya. Kalau sekedar menakuti tidak jatuh talaknya. Misal contoh wong wedok, Dik, aku zaman Joko Dik kerja ning pelabuhan ya ayem adem matiku, adem ayem. Sejak duwe bojo sampean, kabeh kok mbok sekolahno Dik. Montor mbok sekolahke, sawah mbok sekolahke, omah mbok sekolahke Dik. Wis Dik, melu wong tuamu Dik, melu wong tuamu, wis melu wong tuamu. Ada seorang suami mengatakan melu wong tuamu dengan niat menceraikan maka jatuh talaknya. Namanya talak apa? Kinayah. Maka tolong bagi teman-teman sing lanang suami tolong jaga lisannya, jangan sampai terjadi kata cerai. Tidak adil masa untuk menceraikan harus laki-laki. Kenapa wanita tidak boleh mencerai? Boleh wanita mencerai, tapi tidak langsung jadi, harus lewat pengadilan, namanya khulu. Menuntut cerai boleh, namanya khulu. Kenapa cerai itu miliknya suami bukan milik istri? Karena kalau cerai niku diberikan kepada istri, maka sehari bisa jatuh 1000 kali cerai. Wong wedok iku nek kadung sumpek apa yang dikatakan? Mas, aku pegat wae, Mas. Nek kadung atine gak penak, wis Mas, aku dudu bojomu ngono. Wis, lepas Mas aku ngono terus, Pak. Lha iku umpama hak cerai dimiliki istri, 1000 kali Anda wis nikah 3 dino paling wis dicerai, Pak. Makanya beruntung laki-laki punya cerai, istri punya khulu namanya. Khulu itu mengajukan ke pengadilan, baru pengadilan menceraikan. Yang kedua, ketika kita menikah hindari yang namanya ilak. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilak itu apa Bapak Ibu? Ilak itu bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istri. Saking gelo. Gelo ya apa bahasa Indonesiane? Geting. Apa? Geting apa? Marah. Ada seorang suami marah sama istrinya, Dek, demi Allah Dek, kamu gak akan pernah tak sentuh. Ketika ada suami saking marahnya mengatakan seperti itu, maka syariat agama memberikan batasan 2. 1, ceraikan istrimu. Duwe bojo kok ora tau didemek, wis ben didemeki wong liya wae. Ceraikan saja, biar dinikah orang lain. Punya sawah kok nggak pernah digarap, nggak pernah diairi, biar diairi orang lain. Yang kedua, kalau tidak ingin terjadi cerai, maka sebelum 4 bulan, maka segera rujuk kembali. Dek, Rene dek tak demek, Rene dek tak demek. Tapi sebelum demek, kudu puasa 3 hari berturut-turut, namanya kafaratul yamin, puasa tebusan sumpah. Makanya tolong kalau nggak rukun sama istri, jangan pergi ke luar negeri. Kalau sedang purek iyo bahasa Indonesia nih purek. Ya paham ya purek ya. Purek iku neng-nengan. Ana wong lanang karo wong wedok neng-nengan, suami istri neng-nengan, jangan pergi jauh. Sebelum 4 bulan harus clear selesai, rukun Pak. Kalau ada suami menghindar, soalnya kata Pak, wong lunga ning Korea, lunga ning Jepang, lunga ning Arab Saudi, kabare hanya ingin cari uang, memperbaiki ekonomi, padahal lungone ku asline pengin unger-ungeren, menghindari unger-ungeren karo bojone, Pak. Iya aku nek nang omah ketemu bojo ra mati tuwek, tambah jantungan. Lah ini tolong jangan sampai terjadi ilak. Ilak itu purek tidak boleh melebihi 4 bulan.
Soalnya banyak orang yang keluar negeri hanya untuk menghindari, dan ini pernikahannya wallahu a'lam, status pernikahan secara syariat wallahu a'lam bagaimana. Yang ketiga, jangan sampai zihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Zihar itu menyerupakan wajah istri disamakan dengan wajah mahram kita, ibu, dulur, keponakan, bibi. 4 wanita yang haram dinikah, kemudian kita samakan wajah istri kita terhadap mereka, itu namanya zihar. Siapa yang melakukan zihar? Dek, wajahmu mirip adikku, dek, bodimu seperti bibiku, dek, bentuk tubuhmu seperti keponakanku, menyerupakan fisik istri terhadap salah satu 4 mahram ini, namanya zihar. Kalau sudah terjadi zihar, tidak boleh ngumpuli bojo sebelum 1 memerdekakan budak. Kalau nggak punya budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, bersedekah memberi makan 60 orang miskin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan tentang bab muasyarah, tentang bab rumah tangga dari sisi fikih atau yang lain. Monggo menawi setunggal kalih wonten pertanyaan kami persilahkan. Mboten enten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau apa yang tadi disampaikan tadi tidak keluar secara lisan, tetapi sudah terbentuk di dalam hati, misalkan menyamakan dengan mahramnya. Kita tidak ngomong bahwa kamu mirip ibu kamu, kayak adik itu, tapi di hatinya itu terbesit seperti itu. Atau yang yang dinamanya juga sama. Dia tidak ngomong bahwa saya tidak akan mengganggu ibu, tapi gelo. Terus muncul seperti itu. Tapi tidak terucap. Tidak bicara lisan, apakah itu juga masih dianggap menyamakan itu atau sebenarnya belum masuk ke mana. Tentang ilak dan zihar belum terucap, batin. Senengane ilmu kebatinan soalnya wonge. Dibatin. Bapak, untuk ilak ketika hanya dibatin itu tidak terjadi. Jadi misalnya yang jenenge wong lanang kadang ono masalah karo sing wedok merengkel hati-hati, orang ngarah tak demek gue, orang ngarah tapi di hati, tidak diucapkan, itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, tidak ada tuntutan ilak, karena ilak itu harus diucapkan dan istri mendengar. Sumpahnya istri mendengar, atau tidak istri mendengar, orang lain mendengar dan kita mengucapkan sumpah. Demi Allah ya titeni ya bojoku ora ngarah tak demek. Ada orang yang mendengar dan kita mengikrarkan, itu ilak. Zihar juga sama. Namanya jodoh itu terbentuk dari tulang rusuk. Dulu zihar ini zaman jahiliyah, sebelum turunnya Al-Quran, zihar ini cerai. Jadi kalau ada orang menyerupakan, itu langsung terjadi cerai. Kemudian turun Al-Quran, walladzina yudhahiruna, ini zihar tidak menjadi cerai, tapi menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak langsung cerai, tapi tidak diperbolehkan karena ada madinah. Namanya jodoh terbentuk dari tulang rusuk. Ada kemiripan lah. Kalau kemiripan ini diterus-teruskan, Pak, oh kok koyo mirip. Kalau kemiripan ini diteruskan, ada madinah. Nanti ketika kita kumpul karo bojo, dan memandang mirip, ini nanti punya anak yang pangapunten, punya anak yang kurang cerdas, punya anak yang kurang otaknya kurang nggih ngoten niku, idiot atau yang lain. Itu karena mungkin kadang tidak adanya syahwat antara suami istri atau melanggar tatanan-tatanan syariat seperti itu. Jadi
Kalau tidak diucapkan maka hukumnya belum terjadi. Cuma kalau bisa ya diridhokan, Pak. Ridho. Jadi jangan sampai kita 4 bulan nggak nggauli istri. Jadi batas terakhir nggauli istri itu berapa? 4 bulan. Jadi kalau kita marah, Pak, sama istri itu tidak boleh marah melebihi 4 bulan yang sama sekali tidak digauli. Karena kalau tidak digauli sama sekali bisa menyebabkan jatuh 1 talak. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Lah aku kerja adoh ya, Pak. 1 tahun pulang sekali. Bagaimana? Kalau tidak marah ya nggak apa-apa. Menurut pendapatnya mazhab Syafi'i, nafkah batin itu terakhir kapan? Paling lama kapan? Bolehkah meninggalkan nafkah batin petang tahun? Terus selama 4 tahun itu enggak digauli, apakah masih sah menjadi istrinya? Nek cara teng kitab niki teng kitab Raudhatul Thalibin diterangkan bahwa ketika ikatan pernikahan itu antara suami istri tidak ada nafkah batin, selama istri tidak mengajukan khulu, maka tetap ikatan itu masih terjalin. Selama, maksudnya nikahnya tidak rusak, selama istri tidak mengajukan khulu dan tidak ada pertengkaran sebelumnya. Maksudnya pertengkaran itu suami bersumpah untuk tidak ngumpuli. Kalau suami bersumpah untuk tidak ngumpuli, berarti batas maksimal adalah 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka diceraikan saja. Enten malih, monggo. Ini waktunya. Sing ringan-ringan mboten napa-napa, aja sing angel-angel. Rumah tangga wong pekerja ngeten niki. Entah karena saking rumitnya nggak bisa diceritakan, atau mungkin karena saking bahagianya jarang ketemu. Padahal biasanya kalau kita buat seminar tentang keluarga itu, masya Allah pertanyaan itu banyak, perkara saking rute, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, tadi kan untuk kriteria untuk menjadi istri soleh yang pertama kan ada cukup dengan sholat wajib, melaksanakan puasa, terus yang ketiga untuk berbakti pada suami. Nah, ketika ada nanti kan dalam rumah tangga pasti kan ada permasalahan suami istri kan kayak cekcok itu kan normal ya Ustaz. Tapi kalau ketika suatu saat ada suami yang saat itu posisinya salah dalam berbuat, tapi posisi istri ini ingin menegur, tapi nanti takutnya kalau menegur nanti bilang sebagai istri yang membanggakan. Nah itu untuk menegur dengan cara yang baik dan tidak biar suami juga tidak tersinggung, terus kemudian biar tidak dikatakan sebagai istri yang membanggakan atau yang tidak patuh kepada suami, itu baiknya seperti apa? Contohnya salah seperti apa? Soalnya kadang yang laki-laki nggak pernah salah, kata si wanita salah. Contohnya salah seperti apa? Soalnya para suami harus tahu bahwa istri itu maha benar ya, nggak ada ya istri salah itu nggak ada. Yang salah itu selalu suami. Biasanya contohnya salah apa? Menurut istri ya. Jadi kayak suami itu punya kegiatan di luar, misal mancing. Mancing nah mulih-mulih nih.
Nanti tentunya kalau seumpama istri yang apa ya, out of control itu kan biasanya nanti ngomel-ngomel, itu kan untuk menyampaikan yang baik, katakan membangun itu seperti apa. Siap. Bedakan antara penguasa dan kekasih. Penguasa itu mengatur, penguasa itu menyalahkan, penguasa itu wes pokoknya nek gak sesuai DE yang lain salah, itu namanya penguasa. Istri itu harus jadi kekasih, jangan jadi penguasa. Suami harus menjadi kekasih, jangan jadi penguasa. Kalau ingin jadi penguasa, maka pasti banyak terjadi kesalahan. Ngeten Bu, laki-laki itu punya karakter dasar. Dia ingin bebas nggak lama, setengah sampai 1 jam saja. Biar dia ngopi sama temennya, biar dia keluar sama temannya, itu iso ndadekno bojone sampean cerdas. Nek bojone sampean cerdas, ku rezekine akeh. Lah, kadang karena saking cintanya istri, itu bojone digondeli terus Pak. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh kemana-mana Pak. Saya punya banyak teman pesantren yang tipikal istrinya berbeda-beda. Ada istri yang sangat percaya karena keluarga itu harus dibina dengan 2 hal. 1, kepercayaan, 2, keterbukaan. 1, kepercayaan, 2, keterbukaan. Kalau 2 hal ini sudah terpenuhi, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Mancing ya tahu waktu. Neng kene diseneni direktur terus wewe wah ketemu bojo timbang serengen, halo mancing. Koko wis lega 1,5 jam pulang nemui bojone wis sumeh maneh. Jadi untuk istri pengumuman, berikan waktu khusus suami, dia bebas mengekspresikan hobi atau kesukaannya apa. Engko rezekine sampean tambah lancar. Saya punya teman yang pesantren kalau ngobrol dibiarkan. Ini ada teman pesantren yang ngopi 2 jam, dibiarkan. Iku sugih-sugih, tumpakane mobil, jalan-jalan ning luar negeri. Tapi sing digondeli terus ngopi neh karo koncone, hati-hati. Kebulet utang, Bu. Dadi kok ana bojo saiki rodok kakan kebelet utang, biasane terlalu digondeli bojone. Latihan ikhlas. Suami keluar dari rumah, plek, ya Allah, aku titip suamiku padamu ya Allah. Bersamai dia, ridhoi, mudahkan urusannya. Plek. Sampean pernah bojone metu mbok dongakno ngono ya? Ya Allah bersamai dia, ya Allah temani dia, ya Allah aku titipkan suamiku kepadamu ya Allah, ridhoi yang dia lakukan. Jauhkan dia dari yang engkau tidak ridhoi. Mas yo mancing neng ndi yo mancing yang diridhoi. Mas yo dia keluar dari yang diridhoi. Tolong, lah terus bagaimana cara memberitahu nek wis kebacut? Mancing kok pulang pergi pagi pulang petang misalnya, itu jenenge mancing wis kebacut. Kalau seperti itu ada 2 hal. Istri solikah melakukannya. 1, kalau tidak berani mengucapkan karena dianggap pembangkang, tulislah surat. Surat ini yang indah, terus taruh di mana tidak ada orang yang tahu kecuali suami. Tanda tangan. Plek, suami akan membaca, iso ngerti karepe bojo. Rumah tangga cengcongkrah itu karena gak ngerti karepe pasangan. Mulane Pak engko mantuk takoki karepmu piye to Bu? Karepmu piye? Takoki karepe. Soalnya kita hanya butuh waktu. Misalkan tulisan pi mbok yo mancing, tapi ojo yo seharian ngono cah. Ada beberapa hal yang ditinggalkan, terus tanda tangan. Itu akan lebih indah. Saya pernah menjalani ini. Istri saya beberapa kali nulis surat. Ketika teman-teman pesantren saya, dulu ruang tamu beda, ruang tamu masih satu rumah, jadi istri bisa mendengarkan yang dibicarakan teman-teman, tamu itu masih mendengar. Kalau sekarang tidak,
Sekarang ruang tamunya bebas, bahas poligami apa-apa bebas sekarang. Karena istri di rumah sebelah. Dulu setiap ada teman-teman pesantren datang ke rumah mesti bengi rodok cemberutan. Soalnya teman-teman itu pasti tanyanya, masih 1 atau sudah 3, Pak? Wong sing takok konco pondok, aku nek jawab ya bojoku ya jek utuh kae. Bahasanya sepertinya saya ingin. Terus teman-teman, lah akhirnya istri saya itu nulis di surat, tulisannya seperti ini. Tolong kasih kehormatan terhadap saya. Kehormatan apa? Dari pembicaraan Abi dan teman-teman seakan-akan saya tidak mengizinkan Abi untuk poligami. Abi poligami monggo, saya ikhlas, saya ridho, ngoten. Diizinkan loh saya. Iki cara sampean langsung budal ngono ya. Diizinkan. Itu lewat surat. Artinya ketika pilihan saya tidak poligami itu bukan karena saya dilarang oleh istri saya ridho. Terus saya balas dengan surat juga. Terus gawe surat kok angel, akhirnya tak jejeri tak rangkul, insya Allah cukup bagi Abi sampean tok, forever untuk sampean tok aku. Wis aku terus dirangkul sampai isuk, ya Allah ternyata hanya butuh pengertian. Jadi pertama surati, mungkin pakai surat pertama pengeringatan ini surat putih. Kau nek ngerus nemen nganggo surat rupane ijo. Barwi terus kuning, terus merah. Kartu merah itu yang terakhir. Beda-beda cara. Tapi kalau bisa ngomong tidak tersinggung, ngomong juga mboten napa-napa. Jadi insya Allah lah. Jadi ada 2 hal tadi apa? Keterbukaan dan kepercayaan. Bisa dengan metode saya. Saya di luar bebas. Urusan saya hanya dengan Allah, tidak dengan istri. Kalau istri urusannya di rumah. Kalau bapak ada di rumah berarti bapak milik saya, bapak harus saya servis sebaik mungkin, tak layani sebaik mungkin. Tapi kalau di luar itu urusan bapak dengan Allah. Semoga yang bapak lakukan senantiasa diridhoi oleh Gusti Allah. Kalau istri menitipkan suaminya kepada Allah, saya yakin kok. Ketika suami pergi dari rumah, istri, ya Allah, bersama dia, temani dia suamiku, ya Allah, beri dia yang halal, apapun yang dilakukan halal ya Allah. Insya Allah suami juga dijaga sama Allah. Lah biasane bojo niku gak tau didongakne cul-culan, Pak. Mulih kuno ora mulih kuno, kecantol rondo kuno ora kecantol yo kuno ngono modele bojo saiki. Niki masih kurang 5 menit. Cukup? Wonten malih? Nggih, monggo ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kita tahu bahwa banyak sekali para ibu itu aktif di media sosial. Dan menurut Ustaz itu pengaruh nggak sih ke dalam membangun keluarga? Karena biasanya kalau pengalaman saya dan teman-teman biasanya mereka sibuk pegang handphone untuk main medsos dibandingkan komunikasi dengan keluarganya dari anak maupun ke suami. Itu saya kedua di keluarga Ustaz ada yang main medsos nggak sih? Iya. Kan sekarang gaul nih, artinya gini, biasanya anak-anak yang Ada? bisa membuat sosial media. Kalau bapak ibunya sering pegang HP, sering main game, sering media sosial, gambaran anak-anak kita akan seperti itu. Kalau bapak ibunya sering baca Quran, sering memegang Quran, sering pegang kitab, maka anak-anak yang terjadi ya seperti itu. Istri saya pegang HP, pegang. Punya Facebook, punya, tapi nggak pernah upload. Hanya sekedar perkembangan zaman. Kapan pegangnya? Sebelum subuh dan jam 9 malam. Nunggu anak-anak tidur dan suaminya tidur. Karena kalau anaknya tidur, suaminya belum tidur, dia juga masih dolanan sama suaminya. Oke. Jadi, bolehkah bermedia sosial? Boleh. Tapi tahu waktu. Dibatasi. Kalau istri saya
Jawab WA. Makanya teman-temannya bingung. Di WA jam 9 pagi, balasnya ya jam 9 malam. Di WA jam 10 malam, dibalasnya sebelum subuh. Karena apa? Agar anak tidak tahu bahwa orang tuanya pegang HP. Saya punya media sosial, TikTok ada, Facebook ada, Fanspage ada, YouTube ada, tapi yang pegang anak-anak orang lain, bukan saya. Bahkan nomor saya juga diparalel sama anak-anak. Jadi WA itu yang pegang, bukan hanya saya. Intinya bermedia sosial itu diperbolehkan, jangan dihukumi haram, diperbolehkan. Sama seperti pisau, jangan diharamkan, tapi kegunaannya tergantung kita. Tapi bagi istri, kalau saya yang suaminya, Bu, nek dolanan WA, balesi WA, kalau ingin cepet ya lewat suaminya. Kalau pribadi betul dan hanya perempuan dan perempuan, ya sabar, jawabnya berarti ya itu. Kenapa istri saya bukanya jam 9 malam? Karena anak-anak sudah tidur. Saya kadang masih keluar. Kalau saya masuk, HP-nya langsung mati. Plep. Bisa dipahami nggih? Keluarga saya yang punya Facebook hanya saya. Itu pun yang buatkan bocah kocomotonan ini, Pak. Saya nggak bisa. Semuanya. Jadi anak-anak kita, lingkungan kita itu tidak tahu game. Anak saya usia SMP kelas 2 itu pegang HP hanya 6 bulan sekali. Dan itu pun waktunya hanya 2 minggu. Punya motor, punya, tak belikan. Tapi menggunakannya hanya 1 tahun 2 kali dan itu pun hanya 2 minggu. Karena lingkungan kita membentuk seperti itu. Di lingkungan saya khitan itu nggak ada besar. Bayi semua di khitan. Ada tetangga yang ikut di sekitar pesantren itu usia TK, isin gak sunat, akhirnya jaluk sunat dadak, padahal baru usia TK. Jadi HP ini tergantung lingkungan. Nek keluarga saya yang punya media sosial Facebook hanya saya. Istri punya, tapi pegangnya jam 9 malam sama subuh. Jadi kita intens sama anak-anak. Yo dolanan wedi, dolanan lemah, gelimpungan yo seperti itu. Dan seperti itu untuk menghafalkan berbagai macam kitab, menghafalkan Quran lebih cerdas. Kalau orang tuanya sering pegang Quran, otomatis anaknya taunya Al-Quran. Kalau orang tuanya taunya game HP, maka anaknya dijamin taunya. Makanya saya sering dapat pertanyaan, Ustadz kenapa anak saya kecanduan HP? Itu nggak saya jawab, itu gambaran fotokopi orang tuanya. Bisa dipahami Bu? Nggih. Sampun jam 1 kurang 2 menit. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hajat kita dunia dan akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita jaga, apa yang kita imani sampai hari ini, semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah, selalu dalam lindungan dan rel kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan ana bil rahmatak fa rahmatuka ahlun anta bulughana li anna wasi'at kulla syai'i arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.